Это что здесь эти делал, да? Да, из трупов кукол. Вечерний свет. Ноги. Di balik wajah seorang pria pendiam, berpendidikan, dan sangat pintar, tersembunyi rahasia paling mengerikan yang pernah ditemukan. Bayangin, ada seseorang yang pintar dengan ilmu sejarah dan menguasai 13 bahasa. Tapi anehnya, orang ini nih hidup bersama 26 mayat anak-anak yang dia sebut sebagai teman. Ini bukan cerita fiksi, tapi nyata. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama gue Ega Zulpanda. Di sini gue mau menceritakan sebuah kejadian dari seorang pria asal Rusia yang bernama Anatoly Yuryevich Moskvin. Dia lahir pada 1 September 1966 di Rusia, tepatnya di kota Nizhny Novgorod. Anatoly Moskvin adalah seorang mantan dosen, ahli bahasa, dan biolog. Dan dia juga tuh bekerja sebagai jurnalis di kotanya. Anatoly tumbuh sebagai anak tunggal di keluarga yang biasa aja. Tetapi saat masa kecilnya banyak kejadian-kejadian yang gak biasa. Dimulai dari Anatoly itu sering bermain di area pemakaman bareng teman-temannya. Sampai di suatu kejadian saat Anatoly berumur 12 tahun, Anatoly bersama teman-temannya berjalan pulang sekolah. Kemudian ada sekelompok pria berjas hitam tiba-tiba menyetopnya. Dan ternyata pria berjas hitam itu sedang dalam perjalanan menuju pemakaman seorang perempuan yang berusia sama seperti Anatoly. Nah, yang anehnya itu, jadi sekelompok pria berjas hitam ini memaksa Anatoly untuk mencium wajah si perempuan yang udah wafat tadi, teman-teman. Dan si Anatoly ini ya nggak bisa menghindar gitu. Jadi secara terpaksa, Anatoly itu menikmati aroma perempuan yang wafat tadi. Dan dari kejadian itu tuh meninggalkan bekas di memori ingatan Anatoly yang sangat amat dalam. Seiring berjalannya waktu, Anatoly beranjak dewasa dan dia lulus kuliah dengan mengambil jurusan biolog. Pada saat kuliah, Anatoly ini menjadi orang yang sangat akademis dan sangat pintar. Karena minat dia dalam mempelajari ilmu sejarah dan bahasa itu tuh benar-benar udah dia kuasai. Sampai Anatoly itu mampu menguasai 13 bahasa. Tapi pada saat itu Anatoly itu masih belum puas sama ilmu yang dipunya. Anatoly ingin memperluas lagi ilmunya tentang hal yang supranatural seperti pemakaman, ritual penguburan, tentang kematian, dan ilmu goib. Saking serius dan obsesinya Anatoly ini buat belajar ilmu supranatural, dia sampai ngumpulin buku sebanyak 60.000 dan berbagai macam dokumen tentang ilmu supranatural. Dan dia juga mengoleksi boneka-boneka yang besarnya itu seukuran manusia. Anatoly bekerja sebagai dosen di sebuah universitas tempat dia dilahirkan. Dan dia juga bekerja sebagai jurnalis dan juga menulis buku. Banyak bukunya itu yang terkenal di kota tempat dia bekerja. Sampai pada tahun 2005, seorang rekan jurnalis Anatoly menugaskan untuk mendata nama-nama orang yang sudah wafat di 752 pemakaman kota tempat Anatoly bekerja. Dia berjalan sendiri sampai 30 km per hari. Dalam perjalanan ini, Anatoly ini tahan minum air di genangan, tidur di tempat-tempat gak layak, sampai dia tidur di pemakaman tepatnya di samping peti mati. Menurut klaimnya, selama dia dewasa, Anatoly ini belum pernah berhubungan atau bercinta. Dia lebih suka tinggal bersama orang tuanya. Dia nggak minum alkohol dan juga tidak merokok. Dalam perjalanan Anatoly untuk mendalami ilmu supranatural, dia itu sering tidur di samping kuburan. Gak hanya itu, dia juga tuh merasa bisa berkomunikasi dengan jasad-jasad yang ada di dalam kuburan. Jadi, dalam komunikasinya, dia bertanya tuh kepada jasad tersebut, "Apakah kamu ingin dihidupkan kembali?"
Di saat Anatoli mendapatkan jawaban dari roh jasad tadi, Anatoli akan segera menggali kuburan tersebut. Tapi Anatoli ini nggak sembarangan buat menggali kuburannya teman-teman. Karena sebelum ia menggali itu, Anatoli benar-benar cari tahu nih sejarah dari orang-orang yang ada di dalam kuburan tersebut. Setelah dia mendapatkan informasi yang tepat dan oke, digalinya lah kuburan itu. Lalu jasad yang diambil Anatoli ini disimpan di ruang bawah tanah tempat ia tinggal, yaitu di apartemennya. Dan Anatoli hanya mencari kuburan anak-anak perempuan dan perempuan dewasa. Anatoli juga mencoba mengawetkan semua jasad yang dia ambil dan juga berusaha menghidupkan kembali jasad yang telah diambil dengan ilmu yang sudah dia pelajari. Kemudian jasad-jasad yang diambil sama Anatoli ini dibuat jadi seperti boneka, didandanin, disetelin musik. Intinya Anatoli ini memperlakukan jasad-jasadnya itu seperti orang yang hidup. Ya karena dia menganggap semua jasad-jasad ini teman dia saat di rumah. Seiring berjalannya waktu, kelakuan Anatoli ini mulai tercium nih oleh masyarakat sekitar pemakaman. Dan sampai pada tanggal 2 November 2011, Anatoli ditangkap polisi. Saat digerebek apartemen tempat ia tinggal, polisi itu menemukan 29 boneka seukuran manusia dewasa dan anak-anak. Pada saat polisi mau mindahin boneka, selalu ada suara musik, dan setelah diperhatikan dengan si polisinya, ternyata Anatoli ini memasukkan kotak musik ke dalam tubuh jasad-jasad tersebut. Вон лежат они уже древненькие. Вон сколько Если трупов. мумифицированы. То есть он здесь эти делал, да? Да, из трупов кукол. То есть глину там, да? Да, Там все девушки, да? ну как правило. Одежда, много кладбища, обувь. Вечерние съемки. Ну, так чуть. Вот, кстати. Ноги, ноги. На. А? Он сам. Jadi teman-teman, setiap jasad-jasad yang di apartemennya Anatoli ini ada kayak label pengenalnya gitu. Seperti label rumah sakit yang berisi tanggal kematian si jasadnya tersebut. Anehnya pada saat diwawancarai, Anatoli ini bilang, "Saya sangat senang dengan anak-anak perempuannya dan saya sangat simpati dengan anak-anak itu. Lalu saya menggalinya dan ingin menghidupkannya kembali." Dan yang uniknya dari kejadian ini, Anatoli itu benar-benar nggak merasa kalau dia bersalah. Malah dia merasa benar atas perbuatannya teman-teman. Sampai Anatoli itu bilang nih ke orang tua korban di pengadilan, "Kalian ngebiarin anak perempuan kalian, dan saya hanya membawa mereka pulang dan menghangatkannya." Dari kejadian ini, Anatoli itu didakwa berdasarkan pasal 224 KUHP atas penodaan kuburan dan mayat, yang mengakibatkan Anatoli ini dipenjara selama 5 tahun. Tapi nggak sampai di situ. Anatoli ini sempat dicek kembali dengan psikiater lah. Dan ternyata selama ini Anatoli itu menderita skizofrenia. Dan yang berakhir, Anatoli ini bebas dari jeratan hukum dan dia ditempatkan di rumah sakit jiwa tanpa batas waktu yang belum ditentukan. Oke teman-teman, terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai detik ini. Sampai bertemu di cerita selanjutnya. Fokus pada fakta di dunia nyata.